Ada sebuah alasan mengapa beberapa jalan di Indonesia tidak boleh dilewati sendirian saat tengah malam. Bagi seorang supir truk berpengalaman, intuisi adalah segalanya. Namun malam itu, intuisi tersebut seolah mati total. Di tengah kegelapan hutan yang pekat, sebuah keputusan kecil untuk mengambil jalan pintas berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakan. Ia melihat sesuatu yang melampaui logika manusia di balik kemudinya. Inilah kisah tentang sebuah perjalanan yang membuat seorang pria bersumpah untuk tidak pernah lagi menginjakkan kaki di aspal tersebut. Selamat datang di kanal kita, tempat di mana batas antara kenyataan dan kengerian menjadi sangat tipis. Malam ini, kita akan menelusuri kesaksian mendalam dari seorang sopir logistik yang terjebak dalam dimensi lain di jalur lintas yang seharusnya biasa saja. Siapkan mental kalian, karena apa yang akan kalian dengar bukan sekedar cerita pengantar tidur. Pastikan kalian menyimak setiap detailnya hingga akhir, agar kalian tahu tanda-tanda jalan mana yang harus dihindari saat matahari telah terbenam. Semuanya bermula pada pukul 2 dini hari, saat Pak Danu sedang mengejar tenggat waktu pengiriman barang ke pelosok Jawa Tengah. Truk besarnya menderu membelah keheningan malam yang sangat tidak biasa. Bahkan suara serangga hutan pun tak terdengar. Udara di dalam kabin tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, meskipun kaca jendela tertutup rapat dan mesin sedang panas-panasnya. Pak Danu merasa ada ribuan mata yang mengawasinya dari balik rimbunnya pepohonan jati yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan. Perasaan tidak enak mulai menjalar di tengkuknya. Lampu utama truknya yang biasanya terang benderang seolah-olah tersedot oleh kegelapan yang sangat pekat di depan sana. Jarak pandang berkurang drastis, menjadi hanya beberapa meter saja, membuat Pak Danu harus menginjak rem dalam-dalam. Ia menyalakan rokok untuk menenangkan sarafnya yang mulai menegang, namun tangannya sedikit gemetar tanpa alasan yang jelas. Jalanan di depannya mulai tampak asing, seolah-olah aspal itu berubah menjadi permukaan yang belum pernah ia lewati selama 20 tahun berkarir. Disinilah keanehan pertama mulai menampakkan dirinya. Secara tiba-tiba, mesin truk yang biasanya tangguh itu mulai batuk-batuk dan kehilangan tenaga secara misterius di tengah tanjakan curam. Pak Danu mencoba memindahkan gigi rendah, namun koplingnya terasa sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang menahan truknya dari belakang. Jarum indikator bahan bakar menari-nari tidak keruan, menunjuk ke arah kosong, lalu kembali penuh dalam hitungan detik. Ia terpaksa menepi di bahu jalan yang sempit, tepat di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti jemari raksasa. Keheningan yang menyusul setelah mesin mati benar-benar mencekam. Saat ia mencoba menghidupkan kembali mesinnya, Pak Danu mendengar suara ketukan halus dari arah bak truk di belakangnya. Ketukan itu berirama, seolah-olah ada seseorang yang sedang meminta izin untuk masuk, atau sekedar memberi tanda keberadaan mereka. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah gesekan rantai atau barang bawaannya yang bergeser karena posisi miring. Namun, ketukan itu berubah menjadi suara cakar yang menyeret di sepanjang dinding besi truk, menciptakan suara melengking yang memilukan telinga. Jantungnya mulai berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Tanpa sengaja, mata Pak Danu melirik ke arah spion sebelah kiri yang mengarah ke bagian belakang truk yang gelap gulita. Di sana, di bawah remang lampu kota yang sekarat, ia melihat siluet seorang wanita berpakaian putih lusuh sedang berdiri diam. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh aspal, menutupi seluruh wajahnya yang tertunduk lesu di tengah jalan. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, namun kehadirannya memberikan aura kematian yang sangat kuat hingga Pak Danu sulit untuk bernafas. Ia memejamkan mata sejenak, berharap itu hanyalah halusinasi akibat kekelahan yang luar biasa. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah menghilang dari spion. Namun kelegahan itu hanya bertahan selama 1 detik saja. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari, tiba-tiba memenuhi ruang kabin truknya yang tertutup. Pak Danu merasa ada hawa dingin yang menusuk di samping kirinya, tepat di kursi penumpang yang seharusnya kosong. Perlahan, dengan leher yang terasa kaku, ia menolehkan kepalanya ke arah samping untuk memastikan bahwa ia masih sendirian. Namun,
apa yang ia temukan di sana akan menghantuinya sepanjang sisa hidupnya. Di kursi penumpang itu, duduklah sosok yang tadi ia lihat di spion. Namun kali ini, wajahnya terlihat sangat jelas dari jarak dekat. Kulitnya pucat kebiruan seperti mayat, dengan mata yang hanya menyisakan bagian putihnya saja yang menatap kosong ke arah depan. Wanita itu mulai mengeluarkan suara rintihan pelan yang terdengar seperti tangisan sekaligus tawa yang sangat menyeramkan. Pak Danu tidak bisa berteriak. Suaranya seolah tercekat di tenggorokan, sementara tangannya membeku di atas kemudi. Ia sadar bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal, melainkan terjebak dalam perangkap makhluk tersebut. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arah Pak Danu dan membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun terasa sangat mengancam. Tekanan udara di dalam kabin meningkat drastis, hingga telinganya berdenging dan kepalanya terasa akan pecah. Dengan sisa keberanian yang ada, Pak Danu merogoh saku kemejanya dan mengambil sebuah benda suci yang selalu ia bawa kemanapun. Ia mulai merapalkan doa-doa dengan suara yang gemetar, memohon perlindungan dari penguasa alam semesta. Seketika itu juga, makhluk di sampingnya mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga. Mesin truk tiba-tiba menderu hidup dengan sendirinya, tanpa perlu dikunci. Seolah-olah kendaraan itu juga ingin segera pergi dari tempat terkutuk itu. Pak Danu langsung menginjak pedal gas sedalam-dalamnya, tidak peduli lagi dengan beban muatannya atau kondisi jalanan yang curam. Ia memacu truknya hingga kecepatan maksimal, melewati tikungan-tikungan tajam dengan cara yang sangat berbahaya. Namun anehnya, meskipun ia sudah melaju sangat cepat, ia merasa seolah-olah tetap melewati pohon beringin yang sama berulang kali. Jalanan itu seolah melingkar dalam sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Keringat dingin bercucuran di dahi Pak Danu saat ia menyadari bahwa speedometernya menunjukkan angka 100 km per jam, namun pemandangan di luar tetap sama. Sosok wanita itu kini muncul di kaca depan, menempel seperti serangga besar dengan kuku-kuku panjang yang mencengkram erat. Wajahnya yang hancur menempel pada kaca, memberikan seringai yang memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing. Ia mulai memukul-mukul kaca depan dengan kekerasan yang luar biasa, menciptakan retakan-retakan kecil yang mulai menyebar di seluruh permukaan kaca. Pak Danu terus berdoa tanpa henti. Di tengah keputusaasaannya, Pak Danu melihat sebuah cahaya terang di kejauhan yang bukan berasal dari lampu kendaraan lain. Cahaya itu berwarna putih kebiruan, seolah-olah menjadi pintu keluar dari labirin gaib yang menjebaknya sejak tadi. Ia mengarahkan truknya tepat ke arah cahaya tersebut, menutup matanya rapat-rapat, sambil berteriak sekuat tenaga memanggil nama Tuhan. Tabrakan cahaya itu terasa seperti gelombang energi yang menghantam seluruh tubuhnya, membuatnya sempat kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Dunia di sekitarnya seolah-olah berputar dan meledak dalam keheningan yang putih. Saat ia membuka mata, Pak Danu mendapati dirinya sudah berada di pinggir jalan raya utama yang ramai dengan kendaraan logistik lainnya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan warna jingga yang menenangkan di langit yang sebelumnya kelam. Ia segera menepikan truknya di sebuah pom bensin terdekat dan keluar dari kabin dengan kaki yang lemas seperti jeli. Ia terjatuh berlutut di aspal, mencium aroma bensin dan asap knalpot yang biasanya ia benci, namun kini terasa seperti bau kehidupan. Ia masih tidak percaya bahwa ia berhasil keluar dari jalur maut itu hidup-hidup. Ketika ia memeriksa kondisi truknya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya kembali merinding di tengah keramaian pom bensin tersebut. Di kaca depan truknya, terdapat bekas telapak tangan yang sangat banyak. Namun bekas itu berada di sisi dalam kaca, bukan di luar. Selain itu, di bak belakang truk, terdapat cakaran-cakaran dalam yang menembus lapisan besi. Seolah-olah ada makhluk besar yang mencoba mencabiknya. Barang bawaannya yang berupa kain tekstil ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Padahal tidak ada api sedikit pun selama perjalanan malam itu. Bukti-bukti fisik ini menegaskan bahwa kejadian itu bukan sekedar mimpi. Pak Danu segera mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai supir lintas provinsi setelah menyelesaikan pengiriman terakhirnya hari itu juga. Rekan-rekan sesama supir bercerita bahwa jalur yang ia lewati memang dikenal sebagai jalan pemakan jiwa yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Konon, banyak supir yang hilang di sana dan tidak pernah ditemukan lagi, atau kembali dalam keadaan jiwa yang sudah terguncang hebat.
Pak Danu beruntung karena imannya yang kuat dan keberaniannya yang luar biasa mampu membawanya kembali ke dunia nyata. Sejak saat itu, ia memilih untuk bekerja di dalam kota saja. Hingga hari ini, setiap kali ia melihat jalanan yang berkabut atau hutan yang gelap, tubuhnya akan langsung gemetar hebat secara otomatis. Ia selalu memperingatkan para sopir muda untuk tidak pernah sombong dan selalu menghormati penghuni jalanan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pengalaman pahitnya menjadi pelajaran berharga bagi komunitas sopir truk di seluruh negeri tentang misteri yang tersembunyi di balik aspal hitam. Kejadian malam itu telah mengubah pandangannya tentang dunia selamanya, membuktikan bahwa ada hal-hal yang memang lebih baik tidak kita ketahui keberadaannya. Itulah kisah mengerikan yang dialami oleh Pak Danu di jalur yang kini ia hapus selamanya dari rute perjalanannya. Ingatlah, jika kalian sedang berkendara malam hari dan merasakan udara tiba-tiba mendingin, jangan pernah menoleh ke kursi belakang atau spion Anda. Tetaplah fokus pada jalan di depan dan terus berdoa agar kalian tidak berakhir di jalan yang sama dengannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk update kisah misteri lainnya yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, jika kalian berani.